Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 200321100100 dari program studi agribisnis kelas C Universitas Trunojoyo Madura. Sebagai pemenuhan atas tugas ujian akhir semester mata kuliah metode kuantitatif 1, di sini saya akan memaparkan hasil pekerjaan saya mengenai suatu kasus dengan judul pengaruh kondisi sosial ekonomi keluarga terhadap prestasi dan motivasi belajar siswa sebagai variabel intervening dengan menggunakan salah satu alat analisis yang telah dipelajari pada pra-UAS, yaitu alat analisis jalur atau analisis path. Yang pertama, pendahuluan. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku secara keseluruhan dan terjadi dari pengalaman sendiri yang secara berulang-ulang. Jadi belajar di sini adalah proses perubahan, akan tetapi proses perubahan ini tidak selalu mengarah pada positif, tetapi bisa juga mengarah pada hal negatif. Nah, apa saja sih faktor yang mempengaruhi proses belajar? Di antaranya ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa tersebut, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa tersebut atau bisa dikatakan dari lingkungan sekitarnya. Nah, untuk faktor eksternal di sini terbagi menjadi faktor lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan keluarga. Nah, untuk yang akan saya angkat pada masalah kali ini adalah faktor eksternal berupa kondisi sosial ekonomi keluarga, sedangkan faktor internalnya berasal dari motivasi belajar siswa itu sendiri yang berpengaruh terhadap prestasi belajarnya. Selanjutnya, metode penelitian. Seperti yang sudah dijelaskan, saya memilih analisis jalur pada metode yang saya gunakan untuk penelitian ini, yaitu analisis ini merupakan bagian lanjutan dari analisis regresi yang digunakan untuk mengukur pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen dengan adanya atau melalui variabel intervening. Nah, selanjutnya di sini ada kerangka berpikir. Kerangka berpikirnya seperti diagram yang sudah digambarkan. Di sini terdapat sosial ekonomi, kondisi sosial ekonomi berpengaruh terhadap prestasi. Kemudian juga kondisi sosial ekonomi di sini melalui motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi. Hipotesis umumnya yaitu pengaruh kondisi sosial ekonomi keluarga atau variabel X-nya terhadap motivasi belajar siswa itu sebagai variabel Y sebagai variabel Y-nya serta dampaknya terhadap prestasi belajar siswa sebagai variabel Z. Kemudian hipotesis yang diajukan yang pertama pengaruh X terhadap Y, pengaruh sosial ekonomi terhadap motivasi belajar. Yang kedua pengaruh X dan Y terhadap Z, pengaruh X Y terhadap Z. Dan yang ketiga, pengaruh X melalui Y terhadap Z. Nah, kemudian pada penelitian ini juga saya sudah menyiapkan data yang akan diproses menggunakan software SPSS. Jadi di sini kita akan mengolah data dengan menggunakan analisis jalur. Baik, pertama kita membuka software SPSS, kemudian pada tampilan variabel view kita memasukkan nama dari masing-masing variabelnya, yaitu variabel X, Y, dan Z. Variabel X di sini diberi label sosial ekonomi. Variabel Y diberi label motivasi belajar. Dan variabel Z diberi label prestasi. Selanjutnya pada bagian data view, di sini kita kopikan data yang sudah disiapkan, yaitu ada sejumlah 90 data.
Kemudian kita cek terlebih dahulu datanya sudah lengkap atau tidak. Setelah dirasa sudah cukup, kemudian klik Analyze, pilih Regression dan pilih Linear. Masukkan variabel X pada kotak independen dan variabel Y-nya pada kotak dependen. Untuk metodenya tetap klik default atau enter, lalu klik OK, maka akan diperoleh output atau model jalur pertama. Selanjutnya kita lakukan analisis kedua. Caranya sama, yaitu klik Analyze, pilih Regression, lalu klik Linear. Di sini kita riset terlebih dahulu, kemudian masukkan pada variabel Z di sini ke kotak dependen, sedangkan variabel X dan Y pada kotak independen. Metodenya tetap default atau enter. Nah, setelah itu akan kita peroleh hasil model jalur kedua. Dari hasil output ini akan kita interpretasikan. Selanjutnya, setelah diperoleh output hasil analisis jalur dengan software SPSS, kita lanjut pada hasil dan pembahasan. Baik, di sini pada model jalur pertama, kita akan membahas tentang model summary dan juga tabel koefisien. Di sini terlihat pada model summary nilai R-square adalah 0,26. Di sini nilai R-square digunakan untuk mencari nilai E1 dengan rumus akar 1 min 0,216 dan diperoleh hasil yaitu 0,885. Kemudian pada tabel koefisien di sini ada nilai standardized koefisien beta 0,465. Dengan zignya 0,000, maka variabel sosial ekonomi di sini memiliki pengaruh terhadap motivasi belajar. Sehingga pada hasil atau model jalur 1 atau jalur pertama di sini diperoleh persamaan 1, yaitu motivasi belajar sama dengan 0,465 sosial ekonomi plus 0,885. Selanjutnya pada model jalur 2 diperoleh bahwasannya nilai R-square-nya menunjukkan hasil 0,652. Kemudian kita mencari nilai E-nya dengan rumus akar 1 min 0,652 dengan hasil yaitu 0,589. Kemudian pada tabel koefisien di sini diperoleh bahwasannya nilai standardized koefisien beta pada sosial ekonomi. Sosial ekonomi yaitu sebesar 0,546 dan dengan nilai signifikan 0,000. Maka variabel sosial ekonomi di sini memiliki pengaruh terhadap variabel prestasi. Selanjutnya, standardized koefisien beta motivasi belajar yaitu sebesar 0,393 dengan nilai zignya 0,000. Maka variabel motivasi belajar di sini memiliki pengaruh terhadap variabel prestasi. Dan diperoleh persamaan 2 yaitu prestasi sama dengan 0,546 sosial ekonomi ditambah 0,393 motivasi belajar ditambah 0,589. Nah, setelah kita menginterpretasikan hasil dari output SPSS, maka nilai tersebut kita masukkan pada diagram di awal. Sosial ekonomi di sini memiliki nilai pengaruh 0,465. Kemudian dengan nilai E-nya yaitu 0,885. Selanjutnya, sosial ekonomi juga memiliki pengaruh langsung terhadap prestasi sebesar 0,546. Kemudian di sini ada nilai motivasi belajar mempengaruhi terhadap prestasi sebesar 0,393 dan diperoleh nilai E yaitu sebesar 0,589.
Selanjutnya, kita juga menguji menggunakan Sobel Test dari web. Diuji secara online dengan menggunakan web analyticalcalculator.com. Di sini kita tinggal memasukkan variabel angka yang telah diperoleh tadi, yaitu ada untuk A, nilai yang mempengaruhi sosial ekonomi terhadap motivasi, kemudian untuk B, di sini nilai yang mempengaruhi sosial ekonomi terhadap prestasi. Kemudian juga ada nilai SEA di sini adalah nilai standar error. Kemudian juga ada SEB, nilai standar error pada persamaan kedua tadi. Kemudian kita tinggal klik kalkulator dan diperoleh nilai Sobel testnya sebesar 3,030. Kemudian kita hitung di sini DF, yaitu N-K. Saya gunakan data sebesar 90 dikurangi variabel yang saya gunakan yaitu 3 dan diperoleh nilai sebesar 87. Kemudian taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Dan di sini diperoleh T tabelnya sebesar 1,987 dengan T hitung 3,030, yaitu nilai dari Sobel testnya. Maka T hitung di sini lebih besar daripada T tabelnya, sehingga disimpulkan bahwa motivasi belajar di sini memediasi hubungan antara sosial ekonomi terhadap prestasi belajar siswa. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu uji hipotesis. Jadi pertama, pengaruh X terhadap Y. Diperoleh bahwasanya tadi nilai signifikannya adalah 0,00, lebih besar dari 0,05. Artinya berpengaruh secara signifikan. Kemudian pengaruh X terhadap Z. Nilai Z-nya adalah 0,00, lebih besar dari 0,05. Artinya berpengaruh secara signifikan. Yang ketiga yaitu pengaruh Y terhadap Z. Dengan nilai Z 0,000 lebih besar dari 0,05. Artinya berpengaruh secara signifikan. Dan yang terakhir di sini pengaruh X melalui Y terhadap Z. Pengaruh langsung yang diberikan X terhadap Z yaitu 0,546. Sedangkan pengaruh tidak langsungnya di sini X melalui Y terhadap Z diperoleh dengan mengalihkan antara nilai standardized koefisien beta dari X terhadap Y, yaitu 0,465 dikali 0,393 diperoleh hasil yaitu 0,182. Maka pengaruh total yang diberikan X terhadap Z di sini sebesar 0,546 ditambah 0,182, yaitu diperoleh hasil sebesar 0,728. Baik, terima kasih. Saya cukupkan untuk presentasi hasil analisis saya tentang pengaruh kondisi sosial ekonomi keluarga terhadap prestasi dan motivasi belajar siswa sebagai variabel interveninya dengan menggunakan analisis jalur sebagai pemenuhan tugas UAS akhir metode kuantitatif 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.